Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kepada peserta didik, pembelajaran hari ini yaitu iklan sarana komunikasi. Kita sekarang masuk pada bab 2. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai materi iklan sebagai sarana komunikasi, terlebih dahulu Bapak ingin menjelaskan mengenai yang pertama, kompetensi inti. 3. Memahami pengetahuan dalam kurung faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, dalam kurung menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, dalam kurung menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang garis miring teori. Itu adalah kompetensi inti. Selanjutnya, kompetensi dasar. 3.3. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster, dalam kurung yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.3. Menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster, dalam kurung membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. 3.4. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster, dalam kurung yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.4. Menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Kemudian
Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan belajar, mengajar pada bab berikut, siswa diharapkan dapat: 1. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster. 2. Menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster. 3. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster. Serta 4. Menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster. Setelah peserta didik mengetahui apa itu kompetensi inti, apa itu kompetensi dasar, dan apa tujuan pembelajaran, maka sebelum materi Bapak jelaskan, kamu perlu mengetahui atau menyimak persepsi berikut ini. Kalau kita perhatikan contoh iklan di baliho, tertulis, "Jangan kendor, disiplin pakai masker." Sekarang Bapak akan menjelaskan. Sebuah produk membutuhkan iklan untuk membantu promosi. Makin gencar melakukan promosi, maka akan makin cepat pula produk tersebut dikenal. Beragam jenis iklan pun dengan mudah dapat ditemui, mulai dari iklan di televisi, media sosial, hingga iklan yang terpampang di jalanan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Tujuannya untuk membujuk dan memengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki iklan itu. Oleh karena itu, untuk lebih memahami mengenai iklan, marilah kita simak baik-baik materi pada bab berikut. Baiklah kepada peserta didik, sekarang Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini. A. Menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Itulah materi kita yang pertama. Bapak akan menjelaskan kepada peserta didik. Iklan merupakan salah satu hal yang paling cepat menyebarkan sebuah informasi mengenai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kali ini kalian akan belajar menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. 1. Pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Secara sederhana, pengertian teks iklan adalah sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. Akan tetapi, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk
orang supaya membeli. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk halayak. Dengan iklan tersebut, kalian sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu. Iklan banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan berikut ini. A. Perusahaan bisnis komersial dapat menjual barang dan jasa. B. Dunia perkantoran untuk mendapat karyawan. C. Pemerintah dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. D. Orang perorangan dapat menjual dan membeli barang-barang pribadi. Selanjutnya, iklan bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang maupun jasa, kepada masyarakat, guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Beragam bentuk dan teknik penyajian iklan memunculkan istilah, slogan, dan poster. Sekarang kita akan membahas mengenai slogan. Slogan merupakan kata-kata atau kalimat yang relatif pendek, umumnya menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Pada umumnya, slogan dibuat dalam bentuk iklan. Penjual atau produsen membuat slogan untuk menjelaskan dan mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat luas. Yang B, poster. Poster merupakan sebuah karya seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf dan angka di atas kertas yang ukurannya relatif besar. Poster seringkali dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti kantor, sekolah, pasar, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Poster ini umumnya ditempel di dinding atau permukaan yang relatif datar di tempat-tempat umum yang ramai agar informasi dan pesan yang ada di dalam poster tersebut tersampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya, kita mempelajari yang kedua, unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Unsur-unsur
yang terkandung dalam teks iklan, slogan, dan poster tidak jauh berbeda. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam teks iklan, slogan, dan poster antara lain sebagai berikut. A. Iklan memiliki unsur-unsur seperti gambar, kata-kata, gerak, dan suara. B. Slogan merupakan teks persuasif yang memiliki unsur kata-kata yang biasanya singkat, padat, jelas, menarik, dan penting. C. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur gambar, kata-kata yang biasanya dipajang di tempat umum. Jadi itulah materi yang sudah Bapak sampaikan, ya. Yang pertama tadi pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Ya, yang kedua adalah unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Setelah kamu mendengarkan penjelasan dari Bapak, diharapkan kepada peserta didik untuk menganalisis materi esensial ataupun materi pokok dan materi sulit. Jadi dengan kamu mengetahui materi esensial, maka kamu dapat mengetahui yaitu uraian dari iklan sebagai sarana komunikasi. Sedangkan materi sulit ini bisa kamu tanyakan kepada guru bahasa Indonesia atau kepada Bapak untuk kamu tanyakan materi pembelajaran yang belum kamu mengerti. Jadi dengan kamu mendengarkan penjelasan dari Bapak, maka selanjutnya kamu mengerjakan tugas tugas di LKS kamu, yaitu halaman 16 dan halaman 17. Sekarang untuk halaman 16 atau lembar kerja peserta didik 1 atau tugas 11. Materinya kegiatan menentukan jenis iklan. Ini mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Adapun tujuan dari LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, melalui model pembelajaran discovery learning. Maksudnya pembelajaran di mana kamu itu bisa mencari
jawaban berdasarkan ya gambar yang sudah ditentukan dalam soal tersebut. Yang mana peserta didik dapat menentukan jenis iklan. Ya, jadi kamu amati dulu nanti ya gambar yang ada, gambar 1 dan gambar 2 dan gambar 3, 4, 5. Ya. Nah, lalu kamu nanti menentukan jenis iklan tersebut. Sekarang prosedur kerja. 1. Ya, bentuklah kelompok yang masing-masing. Kelompok terdiri atas 4-5 siswa. Karena kita ini pembelajaran daring, itu dalam jaringan, maka kelompok ya belajar kamu ini bisa kamu menggunakan media sosial atau HP kamu kepada teman kamu ya melalui SMS ataupun melalui Zoom kamu, atau bertanya kepada teman kamu bertukar pikiran, ataupun tugas ini kamu kerjakan secara individu. Ya, jadi boleh tugas ini nanti pada halaman 6 ini kamu kerjakan secara individu atau perorangan. Nah, jadi yang kedua, tolong kamu perhatikan iklan berikut. Di sini ada ya yang pertama ya gambar iklan. Ya. Gambar iklan ini yang pertama ada di sini. Gambar iklan yang kedua, ada gambar iklan yang ketiga, ada gambar iklan keempat, dan iklan yang kelima. Ini dia. Sekarang untuk tugas kamu, yaitu pada nomor 3, diskusikan bersama kelompok kalian untuk menjelaskan jenis produk yang ditawarkan dan ketertarikan dalam iklan tersebut. Jadi pada gambar 1, 2, 3, 4, 5 kamu ya tentukan dulu, atau kamu buat tabelnya bisa ya pakai tabel, itu termasuk jenis produk apa dia. Ya, tolong kamu ya ingat pembelajaran yang materi yang sudah Bapak sampaikan dan ketertarikannya ini. Maksudnya ketertarikan dari gambar 1, 2, 3, 4, 5 ini apa yang tertarik, yang membuat gambar itu tadi, gambar 1 ini, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 ini jenis produk apa ini? Ya, dan ketertarikannya apa? Isi di sini. Ya, isi menurut ya pendapat kamu. Ya, tuliskan nanti di kolom ini ya. Itu tugas 1 atau LKPD 1. Untuk tugas yang kedua yaitu halaman 17. Di LKS kamu yaitu tugas 1-2. Yaitu kegiatan menentukan unsur-unsur iklan. Ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Tujuan LKPD melalui model pembelajaran Discovery Learning
peserta didik mampu menentukan unsur-unsur iklan. Prosedur kerja. 1. Bentuklah kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 3 atau 4 siswa. Ini bisa kamu lakukan secara daring ya. Berkelompok kamu itu secara daring, bisa menggunakan SMS atau bisa menggunakan HP, WA ya, beda untuk menggunakan handphone kamu itu ya untuk berdiskusi atau kamu kerjakan secara individu. Yang kedua, tolong bacalah teks iklan berikut. Untuk nomor 1 ya, kita lihat ini ada gambar ya, gambar iklan ini bisa kamu baca ini gambar iklan yang pertama. Ini ya, kita lihat selanjutnya pada halaman berikutnya ini ada gambar iklan yang kedua. Ini ya, bisa kamu baca. Lalu gambar iklan yang ketiga. Adapun tugas kamu yaitu pada halaman 18 LKS kamu ini yang nomor 3, disuruh kamu lengkapilah tabel berikut berdasarkan iklan tersebut. Maksudnya dari iklan nomor 1, iklan nomor 2, iklan nomor 3. Jadi apa maknanya? Makna ini maksudnya artinya. Arti dari gambar iklan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Apa maknanya atau apa yang hendak disampaikan dari iklan tersebut. Ya, tolong kamu tuliskan nanti di kolom ini ya. Maknanya. Makna itu sama juga dengan artinya atau tujuan dari iklan tersebut. Baru kolom yang kedua ini pihak yang tertuju. Ya, pihak yang tertuju itu maksudnya iklan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini sudah kamu mengetahui maknanya ya. Lalu iklan itu ditujukan kepada siapa? Maka kamu baca nanti iklan 1 ya, kamu baca nanti iklan 1 ini ya, kamu baca dan kamu amati ya. Iklan 2, iklan 3 itu ditujukan kepada pihak atau kepada siapa ditujukan ya. Jadi itulah tugas yang perlu kamu kerjakan ya di buku latihan kamu. Nanti bisa kamu kumpulkan kepada Bapak ya. Kamu kumpulkan kepada Bapak. Jadi mudah-mudahan ya penjelasan yang Bapak sampaikan ini kamu mengerti, dan kalau apabila ada yang belum mengerti bisa kamu tanyakan kepada Bapak, bisa melalui ya SMS ya, yaitu WA ya, atau melalui HP bisa kamu tanyakan ya tugas yang sudah Bapak sampaikan ya. Tolong kamu kerjakan
tugas yang Bapak sampaikan kepada kamu ini, ya. Jadi dengan kamu mengerjakan tugas ini, ya nampak kamu sebagai siswa yang disiplin, ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara daring ini. Sekian dan terima kasih Bapak sampaikan kepada peserta didik, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.